Halo Rangers, apa kabar? Sekarang kita kembali lagi di konten Arey H Alshad dengan tema Human versus Wildlife. Ya, Rangers, jadi dalam rangka kita menjalankan program dari pemerintah yaitu PPKM ya. Jadi gue harap semua Rangers tetap di rumah dan kemana-mana kalau nggak penting banget demi kelancaran dan suksesnya program ini. Jadi gue juga di rumah aja, udah berapa minggu gue di rumah aja, gak kemana-mana. Dan rekreasi juga di rumah aja gitu, enjoy di rumah aja, stay home and stay safe. Nih kayak gue sekarang nih, gue lagi rekreasi di rumah pakai tenda-tenda dari Arey dan juga pakai kursinya nih. Yang penting enjoy, yang penting happy ya di rumah ya. Nah Rangers, di edisi konten kita kali ini gue mau bahas tentang konflik satwa liar dengan manusia. Kita bahas kupas tuntas mengapa adanya konflik antara manusia dengan satwa liar, dan juga bagaimana penanggulangannya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana cara terbaik untuk penanggulangannya Rangers. Nah di edisi kali ini Rangers kita mau bahas tentang konflik satwa liar dengan manusia. Jadi apa sih itu konflik satwa liar dengan manusia? Apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana cara terbaik untuk penanggulangan konflik ini ya Rangers. Nah sebelumnya Rangers pernah dengar nggak atau lihat bahkan konflik satwa liar dengan manusia? Dengan contohnya misalkan ada harimau Sumatera yang turun ke pemukiman, macan tutul Jawa yang turun ke pemukiman, atau enggak babi hutan juga, orang hutan juga, monyet juga banyak banget kan yang suka turun ke pemukiman dan meresahkan warga gitu. Oke Rangers, kita tonton bareng-bareng salah satu contoh videonya tentang konflik satwa liar dengan manusia. Kita tonton ya sebelah sini. Oke, ini orang hutan di perkebunan warga ya, di Palangkaraya tuh. Sebenarnya dia tersesat sih sendirian, harusnya bareng sama keluarganya, sama kelompoknya ya, sama gerombolannya itu. Dan warga juga ketakutan ya, karena orang hutan juga bisa berbahaya gitu Rangers. Nah kita nonton satu lagi video, kita lihat ya, ada satu lagi nih. Oke, ini macan tutul India ya, pasti ini di India karena ukurannya macan tutulnya lumayan besar, dan nggak mungkin Indonesia kayak gini sih, kejadiannya jarang banget. Lihat, bener-bener hostile banget, kayak nggak gerak, matulnya pelan-pelan dia nyari waktu dan timing yang pas untuk merekam. Nih lihat Rangers, jadi kalau anjingnya juga gerak pasti disikat. Kasihan juga anjingnya ya, nggak tahu apa dia, pelan-pelan. Karena macan tutul ini dia nggak mau keserang balik, jadi benar-benar harus one strike gitu ya, satu serangan tanpa kena serangan balik dari mangsanya. Karena sebenarnya anjing juga kan predator ya, dia pemangsa juga. Ya deketin ke lehernya pelan-pelan. Nah lihat, langsung strike, nyerang dia langsung ke leher ya, leher bawah. Anjingnya juga nggak tahu apa-apa, kaget aja dia, tiba-tiba lehernya gigit. Lock, udah di bawah. Kaget nggak tuh ownernya? Apa itu? Kaget pasti, bingung. Oke Rangers, jadi itu salah satu contoh konflik antara satwa liar dengan manusia. Yang pertama orang hutan di kebun di Palangkaraya, untungnya nggak ada manusia sebagai korban, tapi pasti juga orang sana pasti takut ya, takut ada apa-apa. Dan yang kedua itu di India, macan tutul menerkam anjing di rumah orang. Jadi itu tetap konflik dengan manusia karena itu adalah wilayah manusia yang sebenarnya dulunya itu rumah mereka. Gitu Rangers. Dan itu bukan hal yang aneh, itu udah sering terjadi di pemukiman yang dekat dengan habitat asli satwa tersebut. Jadi udah sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar di pemukiman yang dekat sama habitat dan perbatasannya lah, bisa dibilang kayak gitu. Selain pemukiman juga bisa peternakan, perkebunan, atau enggak kebun lah kayak gitu-gitu. Pokoknya yang dekat dengan habitat satwa tersebut ya, dekat hutan gitu. Konflik satwa liar ini juga bisa dibilang HWC atau Human Wildlife Conflict ya, atau bahasa gayanya ya, bahasa internasionalnya itu ya, HWC, Human
wildlife conflict. Dan hal ini juga bukan hal yang baru-baru terjadi, tapi udah dari zaman dulu banget, dari zaman manusia hidup ya, pastikan berdampingan atau berdekatan dengan habitat satwa liar. Jadi itu bukan hal yang baru, tapi udah lama banget. Tapi kita sekarang harus mencari caranya untuk penanggulannya sebaik mungkin, karena mereka sekarang satwa dilindungi, jangan sampai dibunuh, jangan sampai punah. Jadi kita harus bisa menghadapinya dengan cara yang bijak gitu, Rangers. HWC atau Human Wildlife Conflict ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita ambil contoh di Indonesia nih, sering terjadi konflik antara manusia dan satwa liar di Sumatera. Contohnya harimau kalau di Sumatera itu. Ada orangutan juga, ada gajah dan lain-lain. Kalau di Jawa bisa ada macan tutul, ada babi dan lain-lain. Di Asia juga seperti di Thailand ada konflik antara manusia dan satwa liar, contohnya dengan gajah. Kalau di India dengan harimau benggala dan macan tutul gitu, Rangers. Dan di belahan dunia lain, contohnya di Afrika itu banyak banget konfliknya. Cuma mereka kalau di Afrika sudah perlahan-lahan bisa berdampingan dengan baik dengan satwa liar karena penanganan yang sangat baik. Kalau di Amerika nih contohnya dengan serigala, dengan aligator, dengan rusa dan lain-lain. HWC ini juga bukan hanya terjadi di darat tapi juga di laut atau di perairan. Contohnya dengan ikan hiu ya, Rangers, karena hiu predator. Misalkan nelayan, peselancar atau orang yang lagi rekreasi ya di pantai diserang ikan hiu, itu juga terjadi, Rangers. Itu juga termasuk konflik satwa liar dengan manusia. Nah, penyebab terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar yaitu secara umum adalah terjadinya interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar. Contohnya, tidak bisa dipungkiri populasi manusia di dunia itu terus bertambah sehingga kita membutuhkan lahan yang lebih besar lagi. Nah, dari situ tersingkirkanlah habitat atau tempat untuk satwa liar sehingga mereka lahannya sempit, terbatasnya sumber makanan dan minum sehingga mereka bisa kehabisan makanan minum dan mencari sumber makan ke pemukiman. Itu salah satu contohnya. Jadi makin besarnya lahan manusia sehingga habitat satwa itu makin kecil, itu bisa disebut juga alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan inilah yang sering dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan tanpa perhitungan yang matang untuk kedepannya yang dapat merusak habitat satwa liar dan akhirnya satwa liar itu turun ke pemukiman akibat kurangnya lahan atau sumber makan dan minumannya. Berujung juga dengan tindakan kriminal seperti illegal logging, tambang, pembakaran hutan secara ilegal yang membuat untung segelintir pihak saja tanpa memikirkan kesejahteraan satwa di alamnya. Nah, untuk di laut, contohnya itu yang merusak laut itu adalah sampah plastik yang paling bahaya ya. Laut jadi asam dan koralnya mati, illegal fishing dan lain-lain yang berakibat banyaknya satwa laut yang mati dan tidak seimbang ekosistemnya di laut. Konflik satwa liar dengan manusia harus makin diperhatikan karena ini bisa dampak buruk untuk keberlangsungan satwa liar kita di alamnya dan juga kita sendiri dan juga kekayaan alam Indonesia atau kekayaan alam dunia. Dan Rangers, sekian konten kali ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga protokol kesehatan dengan sangat ketat agar Rangers tetap sehat dan dijauhkan dari segala penyakit dan virus. Dan untuk next kontennya Rangers, kita akan bahas dampak negatifnya, kita kupas secara tuntas dan juga lebih mendalam, jadi jangan kelewatan. Oke, Rangers, sampai ketemu di episode Human versus Wildlife selanjutnya. Gue Asyid Ahmad, pamit undur diri, bye bye, see you.